Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan video ini, Allah lembutkan hatinya, jernihkan pikirannya, dan mudahkan untuk melihat kebenaran. Bukan dengan emosi, tapi dengan kejujuran pada diri sendiri. Ada satu kenyataan yang sering terlupa. Tidak semua umat dihancurkan karena mereka kafir. Sebagian justru runtuh ketika mereka merasa masih sangat beriman, masih berada di jalan yang benar, masih merasa aman karena masjid tetap dibangun, ibadah tetap dilakukan, dan kitab tetap dibaca seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik semua itu, perlahan ketaatan mulai ditawar, dan iman yang dulu hangat mulai diletakkan di urutan belakang. Prosesnya tidak terasa, pelan, halus, namun pasti mengikis cahaya yang dulu mereka jaga. Video ini tidak dibuat untuk menyalahkan siapapun, tidak untuk menunjuk umat tertentu, dan bukan untuk menimbang siapa yang paling suci. Yang sedang kita bahas adalah kisah yang disampaikan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Agar kita tidak mengulang tragedi yang sama, karena pelajaran yang paling besar bukan datang dari cerita yang baru mulai, tetapi dari perjalanan yang dipahami secara utuh hingga kita melihat pola yang Allah sedang peringatkan. Kehancuran itu tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang ia datang perlahan, di tengah suasana yang tampak tenang, tertib, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda bahaya. Masjid tetap berdiri megah, ibadah berlangsung rutin, dan kitab terus dibaca tanpa henti. Namun arah hidup mulai melenceng sedikit demi sedikit. Manusia jarang menyadari saat ia tersesat, karena jalan yang menyesatkan itu seringkali terasa nyaman, masuk akal, dan aman. Padahal Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca, sejarah tidak diceritakan hanya untuk dikenang. Semua itu diturunkan sebagai lampu peringatan, agar kita paham bahwa sunatullah tidak pernah berubah. Jika sebabnya sama, maka akibatnya pun akan sama. Dan salah satu kisah yang paling sering Allah ulang adalah kisah Bani Israel. Bukan karena mereka umat terburuk, tetapi karena mereka diberikan begitu banyak petunjuk, nikmat dan kesempatan, lebih banyak daripada umat lain, namun tetap terjatuh pada kesalahan yang sama. Disinilah kisah kita dimulai. Pada saat seorang nabi wafat, pada saat sebuah umat merasa masih kuat dalam iman, namun sebenarnya perlahan dibiarkan berjalan sendiri, hingga arah mereka memudar tanpa mereka sadari. Hari itu terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Pasar tetap hidup dengan tawar-menawar. Rumah-rumah masih menyala dengan berbagai aktivitas, dan ibadah tetap dilakukan seperti biasa. Dan justru, disitulah bahaya sering bersembunyi, karena tidak semua kehancuran dimulai dengan bencana besar. Sebagian lahir dari kehilangan arah yang berjalan perlahan, ketika manusia merasa segala sesuatu masih baik-baik saja, padahal pondasinya mulai retak tanpa disadari. Setelah Nabi Yusha alaihissalam wafat, Bani Israel tidak langsung terjatuh dalam kesesatan. Mereka tidak serta-merta musyrik. Mereka tidak meninggalkan identitas mereka sebagai orang beriman. Mereka masih memegang Taurat, masih menyebut nama Allah, dan masih menganggap diri mereka umat yang taat. Namun ada satu hal besar yang hilang dari kehidupan mereka. Hal yang selama ini menjaga mereka tanpa mereka sadari. Kebenaran tidak lagi hadir di hadapan mereka dalam sosok seorang nabi. Selama Nabi Yusha hidup, setiap perselisihan dikembalikan kepada wahyu. Setiap penyimpangan langsung diluruskan di tempat. Ketika iman mulai melemah, ada nabi yang menegur dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Namun setelah beliau pergi, iman tidak lagi dijaga secara langsung. Tidak ada lagi sosok yang bisa memperingatkan, menguatkan, atau menegur tanpa kompromi. Dan di titik itulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, nabi yang lain menggantikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1842. Hadis ini bukan hanya catatan sejarah, ia menjelaskan pola penjagaan Allah terhadap manusia. Selama nabi hadir, agama dijaga oleh wahyu yang hidup. Namun ketika nabi wafat, agama dijaga melalui ujian. Ujian yang memperlihatkan siapa yang tetap teguh dan siapa yang mulai longgar ketika tidak ada lagi pengingat di depan mata. Ujian yang paling berat bukan hilangnya nikmat, tetapi ketika manusia diberi waktu bebas dan dibiarkan memilih sendiri arah hidupnya. Pada fase ini, Bani Israel bukanlah umat yang kehilangan ilmu. Mereka justru hidup di tengah kitab, di antara hukum, dan di antara nasihat para ahli mereka.
Namun ada satu pergeseran halus yang mulai terjadi. Ilmu tidak lagi melahirkan ketaatan, melainkan kebanggaan. Mereka mulai mengetahui kebenaran, tetapi tidak merasa perlu tunduk sepenuhnya kepadanya. Kitab masih dibaca, hukum masih dikenal, namun keduanya tidak lagi membentuk akhlak. Dan ketika ilmu berhenti menundukkan hati, ia berubah menjadi beban yang berat. Allah menggambarkan kondisi ini dengan perumpamaan yang sangat tajam dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka tidak melaksanakannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ayat ini bukan hinaan, melainkan peringatan keras. Keledai tidak salah membawa kitab. Yang salah adalah ketika manusia tidak lebih mulia dari hewan dalam memaknai ilmu. Bani Israel mengenal ayat-ayat Allah, namun ayat itu tidak lagi menggetarkan jiwa. Ilmu dijadikan pembela diri, dalil dipakai untuk membenarkan nafsu, dan hukum dipilih mana yang sesuai selera. Inilah titik di mana ilmu tidak lagi menjadi cahaya, tetapi berubah menjadi alat legitimasi kesalahan. Dan saat ilmu kehilangan fungsinya sebagai penunduk hati, maka kehancuran berikutnya tinggal menunggu waktu. Tidak semua kebinasaan disebabkan oleh orang jahat. Sebagian justru disebabkan oleh orang baik yang memilih diam. Diam yang dianggap tidak berbahaya. Diam yang terasa aman. Diam yang pelan-pelan membuka jalan bagi kehancuran. Pada fase berikutnya, kemungkaran tidak lagi terjadi sembunyi-sembunyi. Ia mulai terlihat, terasa, dan diketahui oleh banyak orang. Namun anehnya, semakin jelas kemungkaran itu, semakin jarang suara peringatan terdengar. Masyarakat mulai terbiasa, hati mulai kebal. Yang salah tidak langsung ditolak, hanya dipandang dengan rasa tidak nyaman, lalu dibiarkan begitu saja. Dan di titik inilah Al-Quran memberikan peringatan yang sangat keras. Allah menyingkap penyebab dari semua itu dengan begitu jelas dalam surat Al-Maidah ayat 63, yang artinya, mengapa orang-orang alim mereka dan para rahib mereka tidak melarang mereka dari perkataan dosa dan memakan yang haram? Ayat ini bukan sekedar teguran, ayat ini adalah sorotan tajam terhadap inti masalahnya. Perhatikan baik-baik, Allah tidak hanya menegur pelaku dosa, Allah menegur orang alim yang diam. Mereka yang tahu kebenaran, tetapi memilih membisu. Mereka yang paham hukum, tetapi tidak menggerakkan lisannya. Karena diamnya orang berilmu membuat dosa terasa normal, bahkan wajar. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan perintah untuk mencegah kemungkaran, Allah sudah menunjukkan bahwa bencana tidak hanya lahir dari banyaknya pelaku maksiat. Bencana juga lahir ketika orang-orang baik kehilangan keberanian. Di momen inilah hadis Nabi datang sebagai penegas dan penguat, seolah melanjutkan apa yang ditegaskan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadis ini bukan sekedar instruksi. Ia adalah barometer kehidupan sebuah umat. Selama masih ada tangan yang bergerak, lisan yang menegur, dan hati yang gelisah, kemungkaran tidak akan berubah menjadi budaya. Tetapi ketika tangan berhenti, lisan membisu, dan hati tidak lagi terusik, maka sebuah masyarakat sedang berjalan menuju jurang yang sama seperti umat-umat terdahulu. Dan memang demikianlah yang terjadi. Ketika peringatan tidak lagi disampaikan, maka kemungkaran berubah dari penyimpangan menjadi kebiasaan. Ia dinormalisasi. Ia mulai dianggap bagian dari kehidupan. Dan ketika kebiasaan itu dibiarkan lebih lama, ia menjelma menjadi sistem yang mengakar, sistem yang merusak dari dalam, sistem yang sulit dihentikan meski banyak orang akhirnya menyadari bahayanya. Inilah fase paling berbahaya dalam sejarah umat manapun. Bukan karena maksiat meningkat, tetapi karena rasa bersalah menghilang. Ketika hati sudah tidak lagi tersentak oleh kemungkaran, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Di akhir kisah ini, Allah tidak meminta kita sekadar terharu. Allah tidak meminta kita hanya merasa sedih atau tersentuh. Allah meminta kita mengambil pelajaran yang hidup, pelajaran yang membentuk cara kita melihat diri sendiri dan perjalanan sebuah umat. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini bukan hanya penutup sebuah surah,
Ia adalah peringatan agar hati tidak berhenti berpikir. Karena pelajaran itu bukan tentang siapa yang lebih buruk di antara umat-umat terdahulu. Pelajaran itu bukan tentang menunjuk kesalahan mereka. Pelajaran itu adalah tentang bagaimana sebuah umat jatuh secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka tidak menyadari bahwa kehancuran sudah berada di depan mata. Dan Rasulullah SAW menguatkan pesan ini dengan peringatan yang sangat terkenal. Beliau menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita bukan sekadar cerita lama, tetapi pola yang bisa terulang. Beliau bersabda, kalian sungguh akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Hadis riwayat Bukhari nomor 7320 dan Muslim nomor 2669. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti. Hadis ini adalah cermin agar kita melihat apakah langkah-langkah yang pernah menjerumuskan umat terdahulu mulai muncul lagi di sekitar kita atau bahkan dalam diri kita. Karena sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Sejarah bukan milik masa lalu. Ia sedang berjalan di depan mata. Ia berulang pada siapa saja yang mengulangi kesalahan yang sama. Dan setelah ayat serta hadis itu membuka mata kita terhadap pola keruntuhan, Allah menutup semuanya dengan satu hukum abadi. Hukum yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah penutup yang jujur. Penutup yang tidak membiarkan kita menyalahkan siapapun. Bukan ancaman kosong dan bukan pula janji instan. Hukum ini memberitahu bahwa perubahan tidak dimulai dari politik, dari keadaan, atau dari orang lain. Ia dimulai dari hati, dari diri sendiri. Kemuliaan tidak dicabut sekaligus. Ia tidak hilang secara tiba-tiba. Ia diambil perlahan, sangat perlahan, saat iman ditunda, saat ketaatan ditawar, dan saat peringatan dianggap berlebihan. Dan ketika semua itu dibiarkan, umat manapun akan berjalan menuju nasib yang sama seperti mereka yang datang sebelum kita. Gengs, kisah ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah, bukan untuk mengangkat satu umat dan merendahkan yang lain. Kisah ini lebih seperti cermin yang pelan-pelan memantulkan diri kita apa adanya. Karena sejarah sebenarnya tidak pernah benar-benar berlalu. Ia cuma diam di tempat, menunggu siapa yang mau belajar dan siapa yang terlalu nyaman merasa aman. Kalau hari ini kita masih punya iman, kalau hari ini kita masih bisa mendengar ayat Allah, itu bukan jaminan. Itu amanah, dan amanah itu bisa dijaga atau disia-siakan begitu saja. Kalau kisah seperti ini bikin kita agak tidak nyaman, mungkin memang itu tujuan utamanya, karena kebenaran jarang terasa menenangkan di awal. Biasanya ia menegur dulu, baru menyadarkan. Channel ini tidak hadir untuk menghakimi. Kita hadir untuk saling mengingatkan, sebelum pengingat itu hilang dari hati kita sendiri. Kalau menurut kamu video ini layak direnungkan, bantu supaya ia bisa sampai ke lebih banyak hati. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng pengingat, dan tinggalkan komentar. Bukan untuk debat, tapi untuk saling menguatkan. Karena kita semua sedang berjalan. Dan di jalan panjang ini, kita tidak sedang mengejar popularitas. Kita cuma mengejar satu hal, ilmu yang membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.